Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media dan wartawan yang telah hadir. Hari ini saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum Cindy Rizky Aprilia atau disebut dengan Cindy Rizab. Hari ini akan memberikan informasi dan klarifikasi terkait pemberitaan yang masif di jagat media sosial dan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya netizen, di mana hari ini kami akan memberikan penjelasan secara rinci dan tentunya klarifikasi. Untuk pertama-tama, kami akan memberikan kesempatan kepada klien kami untuk sepatah atau dua patah kata untuk membuat klarifikasi, seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, kepada keluarga besar saya, kampus saya, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang tidak benar ini atas nama saya sendiri. Lalu di sini saya izinkan memberikan klarifikasi terkait tudingan-tudingan yang dilempar kepada saya, yang dimana tudingan ini itu tidak berdasarkan fakta dan kenyataan. Tudingan pertama yang saya ingin bahas adalah terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa saya adalah ani-ani atau simpenan atau gundik. Dengan tegas saya nyatakan bahwa itu tidak benar sama sekali, karena pada fakta dan kenyataannya saya itu sedari kecil memang sudah dibiayai oleh kedua orang tua saya. Orang tua saya itu dua-duanya, mama dan papa saya itu sangat amat mampu untuk memberikan fasilitas saya serta apapun yang saya inginkan dan bahkan butuhkan. Berikutnya, bahkan saya tidak ada transaksi apapun kepada Dr. Ricky atau pihak manapun, itu tidak ada sama sekali. Lalu berikutnya, saya juga sebagai content creator yang dimana saya itu sudah berpenghasilan sendiri sejak 2020, yang dimana saya juga menjalani sebagai content creator ini dengan kerjasama brand, dan brand-brand ini juga brand-brand besar dan membayar saya juga sangat amat besar, seperti itu. Terus tudingan yang kedua, di sini saya mau meluruskan bahwa ada yang menyebutkan bahwa saya adalah mahasiswi koas yang tidak mampu mengikuti kegiatan akademik dengan baik dan tidak bertanggung jawab. Di sini saya ingin meluruskan bahwa itu tudingan yang sangat amat tidak benar. Karena pada faktanya saya adalah orang yang sangat amat bertanggung jawab atas semua kegiatan yang saya sudah tempuh. Pada kenyataannya untuk IPK semester ini aja saya itu mendapatkan 3,7, yang dimana saya sudah konfirmasi ke kampus saya, dan itu memang benar faktanya. Jadi dari mana dasarnya bahwa saya adalah mahasiswa yang tidak bertanggung jawab? Saya sedari kecil memang sudah sangat amat bertanggung jawab kepada semua kegiatan yang sudah saya ikuti. Seperti dari SD. SD itu saya sudah di sini SD itu saya terus berprestasi walaupun saya mengikuti pendidikan yang baik ya. Di sini saya berprestasi mengikuti lomba-lomba karate mulai dari kabupaten, provinsi, bahkan seluruh Indonesia. Saya menang, saya mendapatkan juara emas, silver, perunggu. Bahkan saya sampai masuk ke tim Indonesia untuk mewakili Indonesia di kejuaraan Asia Pasifik. Ini ada bukti-buktinya. Lalu waktu SMA itu saya juga mengikuti pendidikan yang baik, nilai saya baik, saya tidak ada remet-remet. Lalu saya mengikuti lomba-lomba seperti pidato berbahasa Inggris, storytelling, speech, lalu debat juga, dan itu memang saya sudah mengharumkan nama SMA saya sampai di provinsi dan juga kabupaten gitu. Lalu untuk di kuliahan saya juga mengikuti dan mendalami sebagai content creator, di mana hasilnya adalah follower saya dengan sebegitu banyaknya, yaitu karena kerja keras saya sendiri. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media saya bahwa bagaimana saya bertanggung jawab atas semuanya. Jadi di sini saya ingin mengklarifikasi bahwa semua tudingan yang orang-orang bilang yang buruk-buruk terhadap saya itu tidak benar. Dan ada yang bilang saya tidak lulus 2 semester, itu tidak benar sama sekali. Karena pada faktanya saya itu cuti 1 semester karena saya ada kerjasama brand.
Itu yang yang saya mau sampaikan. Semoga pihak-pihak yang di luar sana tidak asal melemparkan kata-kata yang tidak benar dan tidak berdasar. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Langkah ini kerugiannya seperti apa sih dengan adanya kabar isu yang kemarin beredar? Kerugiannya seperti apa mungkin apa yang dirasakan? Untuk kerugiannya tentunya nama baik dari klien kami ya, nama baik Cindy sendiri, terus juga beberapa kali memberikan klarifikasi juga ke kampus dan tempat koas. Saya sendiri pun juga sudah memberikan surat klarifikasi kepada rumah sakit dan nantinya akan memberikan juga kepada tempat Cindy berkoas karena kemarin sedang tidak ketemu jadwalnya. Jadi saya ke kampusnya Cindy sudah memberikan surat klarifikasi di mana tudingan seorang gundik dibiayai Cindy ini tidak pernah, dan silahkan kalau bisa ada yang membuktikan Cindy mendapat transferan tiap bulan dan menjadi simpanan, itu kan hal-hal yang tidak berdasar. Kami malah menantang kalau apabila ada yang bisa membuktikan. Bahkan saya pun klien saya mendapatkan teror, mendapatkan ancaman, dan ada fitnah-fitnah dari akun-akun yang kita saat akan membuat laporan dan sudah jadi laporan di wilayah Polda Metro Jaya ya. Teman saya tidak bisa melihatkan terlalu detail. Beberapa sudah kita laporkan akun-akun anonim dan beberapa dari orang yang kita curigai memfitnah juga kita sudah membuat beberapa pernyataan dan beberapa kita sudah somasi. Jadi apabila tidak bisa dibuktikan, kita akan menempuh jalur hukum seperti yang beberapa sudah kita laporkan. Di mana fitnah itu kan ancaman dari 27A Undang-Undang ITE dan 433 dan 434 KUHP. Di mana setiap orang yang dengan sengaja dan berhak mendistribusikan atau mentransmisikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, itu pastinya nanti apabila setelah kami peringatkan tidak bisa atau tidak tetap melanjutkan, ada beberapa akun yang sudah kita DM itu langsung menghapus. Tapi ada juga yang tidak menghapus, itu yang kita akan laporkan. Jadi kalau tidak bisa diperingatkan, maka kita akan menempuh jalur hukum sesuai dengan hak hukum klien kami seperti itu. Bang, tadi sempat disebut ada teror, mungkin terornya seperti apa sih Bang? Salah satunya ancaman pembunuhan kepada klien kami, itu kan sudah tidak benar kan, memakai akun anonim seolah-olah Cindy ini tanda kutip ya mau digorok. Itu kan hal-hal yang udah gitu akunnya akun anonim, tidak ya, mending kalau misalnya orangnya jelas, tapi kita akan cari karena ini udah suatu tindak pidana dan masuk ke ranah Undang-Undang ITE juga, ancamannya ada. Kita sudah jelas, kita juga akhirnya sudah melaporkan. Dan beberapa akun yang memfitnah, yang mengatakan klien kami gundik, klien kami ani-ani, kalau tidak bisa dibuktikan, ya kita akan proses secara hukum seperti itu. Dan untuk ke Jepang, ada beberapa netizen yang berkata ke Jepang bersama yang terduga itu. Bisa dilihat di sini, klien kami ini bersama ibunya ke Jepang. Jadi jangan cocokologi lah, mengait-kaitkan foto-foto di Jepang. Ya karena di Tokyo, di Jepang kan objek fotonya ya di situ, kayak kita bisa ke Jakarta foto di Monas. Ya, semua orang ya turis ya ke Monas. Kalau ini kan ke Shibuya ya. Shibuya atau apa lagi? Kayak ini apa namanya? Shibuya Sky. Shibuya Sky, udah pastilah foto-foto di Menara Tokyo, setiap turis ya pasti ke situ lah. Jadi jangan diedit-edit seolah ini berdua perginya, padahal ibunya ada, keluarganya ada. Boleh dilihatin ini apa? Seperti beberapa video yang memang belum Cindy posting bersama ibunya ke Jepang. Kelihatan nggak? Ya, oh iya. Kameramen kelihatan nggak? Enggak ketemu itu. Nah, ini beberapa kita postingnya.
Coba bisa dilihatkan yang lain juga, ada beberapa video. Nah, salah satunya ya. Nah, ini salah satunya. Ini bersama. Itu kapan ya bang? Ya ini saat Cindy ke Jepang. Di dalam masa koas atau bagaimana ya bang? Dia di saat masa yang sedang berkoas lah. Waktu itu koas saya memang libur 10 hari, bukan saya cuti atau apapun itu. Memang emang libur semester 10 hari kan. Jadi jaraknya sama yang diutarakan jauh ya? Iya. Spare kan? Ini salah satunya nih. Dan itu bersama sama ibunda juga, dan ada keluarga Cindy yang di Jepang juga. Gitu. Tuh. Nah seperti itu udah salah satunya cukup. Gitu. Mungkin Kak Cindy, mengenai kedekatan Kak Cindy, kabar yang berlalu-lalang kedekatan dengan suaminya mungkin seperti apa Kak? Ada bantahan mungkin atau? Awal mengenalnya mungkin boleh diceritakan Kak Cindy. Jadi hubungannya sebenarnya kalau menurut Kak Cindy itu seperti apa? Kalau untuk hubungan secara personal saya tidak ada sama sekali kak. Itu hubungan antar ya dokter Ricky itu kan memang dokter gitu. Sedangkan saya anak koas yang masih memang ya udah menempuh pendidikan, dan memang di perkoasan itu kita suka berbagi informasi kepada dokter-dokter yang lain juga. Jadi bukan dokter Ricky aja gitu. Dalam artian kita kan sebagai mahasiswa koas tuh butuh bimbingan kak. Dan yang ke dokter-dokter cewek pun juga banyak gitu. Jadi nggak ada kaitan ke interpersonalnya ya? Iya, nggak ada sama sekali, saya tegaskan. ya profesional saja, hubungan ya senior junior seperti ya dokter sama perkoasnya gitu loh. Dan saya juga mau sampaikan di sini, Cindy ini kan ada beberapa ada akun ya yang diduga itu mantannya itu sempat bilang Cindy cheating lah atau apa. Perlu ditegaskan sini, Cindy ini putus itu 31 Desember 2025. Di sini ada bukti chat ya, dia chat pada curhat pada manajernya ya. Tuh. Dan tidak pernah bertemu ya? Iya. Dari Januari, Februari. Udah nggak pernah ketemu lagi, video call, telepon itu udah nggak pernah ada lagi. Dan tentunya kami kira itu sebagai dugaan kami untuk diduga untuk menaikkan ya inilah engagement pada orang yang dimaksud. Kita juga lagi mencadangkan hak hukum untuk mensomasi beliau. Karena ini merugikan klien kami, orang putusnya udah lama kok seolah-olah Cindy ada selingkuh atau apa, ya kan? Sedangkan ketemu aja terakhir bulan Desember ya? Iya, Desember. Desember 2025 gitu. Dan saat kami posting, Cindy udah menunjuk saya sebagai kuasa hukum, langsung dihapus tuh postingannya yang Cindy cheating. Tapi kita udah merekam, tapi kita masih mencadangkan hak hukum klien kami saja. Akan berlanjut ke laporan atau cukup kita beritahu aja seperti itu. Kak Cindy, mungkin usah ada komunikasi dengan si M ini sebelumnya soal kasus ini? Enggak. Enggak ada. Setelah kasus ini beredar, mungkin ada komunikasi untuk ngomongin secara baik-baik atau menjelaskan langsung? Belum ada Pak. Kalau saya lihat kan di preskon Dokter R kemarin kan, ya kan memang saya lihat hubungannya juga sudah ada masalah ya. Jadi jangan mengkait-kaitkan kepada klien kami. Klien kami ini masih koas kok, masih ingin menempuh ke jenjang gelar dokter. Jadi netizen ini jangan seolah-olah cocokologi, improvisasi sendiri, mengatakan klien kami ani-ani, dan kebanyakan juga pakai akun-akun bodong. Kalau misalnya pakai akun asli, coba tunjukkan nih, kita akan tegas akan memberikan langkah hukum tentunya. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka siapa yang mendalilkan, apabila tidak bisa dibuktikan, kita akan laporkan secara hukum, seperti itu. Pak, itu kan beredar juga di sosmed ketika kasusnya digerebek situ sama digerebek ya di TikTok itu. Nah itu ada bukti transfer, pengakuan transfer, ditransfer itu
ada gitu? Nggak ada sama sekali Tidak Kak, ada, bisa ya? dicek sih. Oke, berarti tidak ada Enggak, transfer tidak ada. Saya izin meluruskan ya, bahwa dibilang saya itu operasi karena hasil dari saya sebagai simpenan dan segala macam. Bisa dicek di akun sosial media saya, bahwa saya usia 17 tahun itu memang dibiayai oleh kedua orang tua saya untuk Sweet 17. Dan di Sweet 17 saya aja, itu saya menyewa 2 ballroom di hotel yang mewah. Lalu di situ tiap ada game yang menang itu dapat HP. Sebelum ada tren-tren giveaway, saya udah duluan itu di Sweet 17 saya. Jadi makanya saya tegaskan lagi bahwa saya itu, kedua orang tua saya itu sangat amat mampu memberikan fasilitas saya dari kebutuhan sampai keinginan saya. Kak Cindy juga sempat ada tudingan ke Jepang itu dalam masa koas, kan koasnya dengan ngebayar orang, katanya itu gimana Kak? Enggak, itu tidak benar sama sekali ya. Bisa ditanya ke semua teman saya bahwa saya waktu yang 10 hari itu memang libur semester Kak. Saya baru kelar stase sebelumnya, itu dikasih libur 10 hari yang dimana saya manfaatkan untuk liburan gitu. Banyak teman saya yang dari daerah, dari Papua, dari NTT, mereka pulang langsung setelah mereka tidak pulang 4 tahun semenjak mereka berpendidikan di sini, seperti itu Pak. Dan menambahkan di sini, kemarin saya juga ke kampus tempat Cindy berkuliah. Itu kampus unggulan ya, kampus unggulan dengan fakultas kedokteran yang unggul gitu. Saya berbicara dengan beberapa dokter, tidak mungkin lah segampang itu memberikan libur kepada Cindy, memberikan hak khusus untuk Cindy sendiri, tidak mungkin lah. Karena ini juga universitasnya universitas bagus dengan fakultas unggulan di jurusan kedokteran seperti itu. Jadi tidak mungkin itu tinggal orang yang ngefitnah, makanya saat menunjuk kuasa hukum itu udah banyak beberapa akun yang udah dihapus gitu. Postingan-postingan yang tidak jelas udah diganti nama, udah dihapus yang bilang Cindy Gundik, itu kita sebenarnya udah ngerekam, tinggal dilanjutkan apa enggak. Beberapa yang dilanjutkan yang kita laporkan, tidak masalah kok. Gitu, seperti itu. Dari sini mohon maaf Mas Cindy, profesi Bapak sama ibunya apa? Mas Cindy? Untuk profesi kedua orang tua saya, memang mereka itu maksudnya ini dalam ranah privacy ya, tapi mereka tuh sangat amat mampu membiayai saya gitu. Jadi saya memang bukan simpenan orang, saya bukan gundik. Jadi yang dikabarkan juga bahwa saya mengaku-ngaku atau apa, itu tidak benar sama sekali. Pada faktanya memang orang tua saya punya hal yang diberitakan. Papanya dokter di sini ya? Papa saya dokter, ya. Sin menegaskan saya, berarti ada rencana melaporkan atau sudah melaporkan atau seperti apa, Ci? Ya, saya sudah melaporkan beberapa akun ya. Total ada berapa akun? Ya, sejauh ini 3 ya. Ke Polda, Polres? Ya, akun anonim di bawah naungan Polda Metro Jaya. Itu bisa di Polres, bisa di Polda, bisa di Polsek, itu di bawah naungan Polda Metro Jaya sesuai dengan domisili Cindy. Seperti itu. Cindy kalau boleh tahu ke Jepangnya bulan apa? Saya tuh ke Jepang 2 kali Kak. Jadi memang waktu itu saya cuti 1 bulan, itu bulan Desember. Yang kedua itu yang dapat libur 10 hari, Januari, Februari atau iya. Dan itu bersama keluarganya ya. Kalau video-video yang dijadikan bukti yang bulan apa Kak? Yang beredar di Yang terbaru. Ya cuman memang Cindy ini sama ibu tidak memposting kebersamaannya, tapi kita sudah siapkan bukti-bukti. Memang keluarganya Cindy juga ikut kok ke Jepang gitu loh. Seperti yang tadi kita bicara pembuktian aja, bukannya cocokologi netizen atau apa. Nah, netizennya kalau bisa dibuktikan, ini kan akun-akun anonim melempar fitnah, habis itu kabur, melempar fitnah kabur. Kalau ada yang berani, ya kita juga pasti membuat langkah hukum. Buat apa kita takut? Karena pembuktiannya ada kok semuanya, seperti itu. Sin, mungkin bisa dipertegas lagi Sin bahwa tidak ada hubungan dengan Dr. R gitu, karena kan dari tadi kita bicara soal akun gitu kan. Nah ini kan netizen pengen tahu kebenaran sebenarnya nih, apakah Cindy ada hubungan atau tidak, apakah ada komunikasi Cindy dengan R sendiri gitu kan, atau adakah Messi juga menghubungi Cindy atau seperti apa? Mungkin bisa sedikit lebih dipertegas saja. Intinya untuk hubungan saya dengan Dr. R itu tidak ada. Udah, itu aja sih.
Termasuk M tidak menghubungi sama sekali ya? Tidak, dan saya tidak saling berkomunikasi karena menurut saya ya saya tidak bersalah. Untuk apa saya minta maaf kalau saya emang tidak salah? Imbas apa yang dialami oleh Cindy dari kasus ini? Jadi kampus saya pun ini ya memberikan dukungan gitu sebenarnya, karena memang mereka pun tahu kalau saya itu anak yang bertanggung jawab, tapi atas kasus ini mereka memberikan semangat. Terus kalau untuk yang negatifnya sih saya tidak terlalu peduli ya. Cindy ini menghubungi kantor saya, awalnya lewat manajernya ke admin kantor saya, dan saya berkomunikasi dengan Cindy awalnya via telepon di 11 Maret. Awalnya juga Cindy bercerita apa adanya, lalu kita perjanjian ketemu juga, ada keluarganya juga. Saya tegaskan, Cindy ceritakan sejujurnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ketika saya sudah melihat bukti-buktinya, saya langsung tanda tangan kuasa di hari itu juga. Dan kita persiapkan, kita record semua akun-akun yang diduga mencemarkan nama baik Cindy, memfitnah, ada yang mengancam membunuh Cindy. Kita laporkan semua, jangan takut, saya bilang. Kita lawan, selama kamu benar, tidak ada yang ditutup-tutupi, apapun pembuktian yang ada, kita laporkan secara hukum, karena ini negara hukum.